Cerita ini akan kami bagi menjadi 4 bagian, simak ceritanya sampai akhir. Bagian 1. Sekolah Harapan Jaya di Jakarta pernah menjadi sekolah unggulan di era Seminapuan. Namun, sebuah tragedi kelam yang terjadi 2 dekade lalu mengubah segalanya. Kebakaran hebat menewaskan seorang siswi bernama Siska di dalam perpustakaan. Sejak saat itu, sekolah ini mulai dikenal angker. Meski bangunan direnovasi dan murid-murid baru terus berdatangan, rumor tentang arwah penasaran Siska tak pernah padam. Hari itu, Dani, seorang murid kelas 11 yang baru pindah ke sekolah ini, duduk di bangku belakang kelas. Ia tak terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis yang sering didengar dari teman-temannya. Namun ada satu hal yang mengganggunya. Sejak hari pertama masuk, ia sering merasa ada seseorang yang mengawasinya dari jendela kelas. Padahal ketika ia menoleh, tak ada siapapun di luar. Suatu sore, setelah ekstrakurikuler basket selesai, Dani memutuskan untuk pulang lebih lambat. Sekolah sudah sepi, hanya ada beberapa guru yang masih bekerja di ruangannya. Ia berjalan menuju parkiran, tetapi tiba-tiba merasa haus. Ia pun berblok ke kantin, berharap masih ada penjaga yang menjual minuman. Namun, kantin itu kosong. Saat Dani berbalik hendak pergi, ia melihat sosok seorang gadis berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang dan ia mengenakan seragam putih abu-abu yang tampak kusam. Gadis itu berdiri kaku, wajahnya tertutup rambut. "Dek, kamu siapa?" tanya Dani. Suaranya sedikit bergetar. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam seolah-olah sedang menatap Dani. Merasa tidak nyaman, Dani memutuskan untuk pergi. Namun baru beberapa langkah, suara pelan terdengar di telinganya. "Kau yang baru di sini, kenapa tidak pergi?" Dani berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh kembali, tetapi gadis itu sudah menghilang. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan kantin dan langsung menuju parkiran. Saat melewati lorong sekolah yang sudah remang-remang, Dani kembali merasakan perasaan diawasi. Kali ini, suara langkah kaki terdengar mengikuti di belakangnya. Setibanya di parkiran, Dani menyalakan motornya dengan tangan gemetar. Saat ia menoleh ke kaca spion, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di belakangnya, sosok gadis yang tadi berdiri tepat di ujung lorong, tersenyum lebar dengan mata hitam pekat, menatap langsung ke arahnya. Dani segera menancap gas dan pergi tanpa menoleh lagi. Jadi malam itu, teror di sekolah Jaya Bansa Jama mulai. Bagian 2. Sejak kejadian di parkiran malam itu, Dani tak bisa tidur nyenyak. Ia terus terbayang senyuman menyeramkan gadis misterius yang dilihatnya di kaca spion. Setiap kali memejamkan mata, sosok itu seakan muncul dalam pikirannya, membuatnya terbangun berkeringat dingin. Di sekolah, Dani mulai merasa ada yang aneh. Setiap ia melangkah di koridor, ia sering mendengar bisikan lirih yang tak jelas asalnya. Kadang buku di mejanya bergeser sendiri, dan sekali waktu ia bahkan melihat bayangan berkelebat di sudut kelas. Ada yang salah sama sekolah ini, gumamnya. Suatu siang, saat jam istirahat, Dani menceritakan kejadian aneh yang dia lada 3 temannya. Rina, Sony, dan Faisal. "Kalian percaya hantu?" tanyanya pelan. Rina, yang dikenal sebagai anak pemberani, hanya tertawa. "Pasti cuma halusinasi lo aja, Dan. Banyak banget cerita horor di sekolah ini, tapi gua belum pernah ngalamin sendiri." Faisal mengangguk setuju. "Gua udah sekolah di sini 2 tahun, dan emang banyak rumor. Tapi ya gitu, cuma cerita doang." Tapi Sony berbeda. Ia tampak ragu dan cemas. "Dulu kakak gue sekolah di sini. Dia pernah cerita soal hantu cewek di sekolah ini. Katanya itu arwah Siska, siswi yang meninggal di perpustakaan waktu kebakaran dulu." Dani terdiam. Ia mengingat kembali penampakan gadis berseragam yang dilihatnya malam itu. Sony melanjutkan dengan suara pelan. "Lo tahu nggak? Katanya, yang sering diganggu sama arwah Siska itu biasanya orang-orang yang pernah masuk ke perpustakaan lama." Dani merasakan bulu kuduknya meremang. "Perpustakaan lama? Memangnya masih ada?" "Sebenarnya udah nggak dipakai, tapi ruangan itu masih ada di gedung belakang sekolah," jawab Sony. "Dulu ada kebakaran di sana, dan katanya Siska terjebak di dalam. Setelah kejadian itu, perpustakaan baru dibangun di gedung utama, dan ruangan lama dibiarkan kosong." Mendengar itu, Dani merasa dadanya sesak. Ia teringat saat minggu pertama masuk sekolah. Ia tersesat saat mencari ruang administrasi dan sempat tanpa sadar berdiri di depan sebuah ruangan tua dengan kaca jendelanya yang retak. Saat itu ia merasa ada yang menatapnya dari dalam. Apakah itu perpustakaan lama? Malam harinya, Dani bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di lorong sekolah yang gelap. Di depannya ada pintu besar yang perlahan terbuka sendiri,
memperlihatkan ruangan yang penuh rak buku hangus. Di tengah ruangan itu, seorang gadis berseragam putih abu-abu berdiri membelakanginya. Dani ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Gadis itu berbalik perlahan, wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. "Kau sudah masuk ke tempatku!" bisik gadis itu. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh bahunya. Dani berteriak keras dan terbangun dari tidurnya. Napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Namun sesuatu membuatnya semakin ketakutan. Di meja belajar, buku catatan yang tadi siang ia letakkan rapi, kini terbuka sendiri. Di halaman kosongnya, ada tulisan samar yang seolah ditorehkan dengan kuku. "Jangan mendekat ke perpustakaan lama." Dani menatap tulisan itu dengan wajah pucat. "Dood en tersebut namelijk te betulen. Eska verbius bus. In natural nebebetes." Bagian 3. Sejak mimpi buruk itu, Dani semakin dihantui rasa takut. Kejadian aneh semakin sering terjadi. Bayangan yang muncul di cermin, bisikan-bisikan saat ia sendirian, hingga perasaan seolah ada seseorang yang selalu mengawasinya. Hari itu, saat jam terakhir pelajaran selesai, Dani bergas keluar kelas. Namun langkahnya terhenti ketika Rina, Sony, dan Faisal menghampirinya. "Dani, lo kenapa? Mukanya kayak mayat hidup," canda Faisal. Dani menghela napas panjang. "Gua nggak bisa tidur beberapa hari ini. Kayaknya ada yang ngikutin gue." Mendengar itu, Sony langsung serius. "Dan lo nggak pernah masuk ke perpustakaan lama kan?" Dani ragu sejenak, lalu mengangguk. "Gua nggak masuk, tapi pernah berdiri di depan pintunya minggu pertama masuk sekolah." Rina mendengus. "Udah Dan, jangan terlalu dipikirin. Gua penasaran deh, kenapa sih orang-orang takut banget sama perpustakaan lama itu?" Mata Faisal melebar. "Jangan bilang lo mau ke sana." "Kenapa enggak?" Rina tersenyum menantang. Mau buktiin hantu itu beneran ada atau cuma mitos? Dani merasa perutnya mulas. Ia tahu itu ide buruk, tapi bagian dalam dirinya ingin tahu kebenaran di balik teror ini. Akhirnya menjelang maghrib, mereka berempat menyelinap ke gedung belakang sekolah. Suasana di sana jauh lebih menyeramkan dibandingkan yang Dani bayangkan. Bangunan tua itu gelap dan sunyi. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela berdebu, dan hawa dingin menusuk tulang. Mereka berdiri di depan pintu perpustakaan lama. Kayunya sudah lapuk, tetapi masih kokoh. "Apa kita beneran mau masuk?" tanya Faisal dengan suara bergetar. Rina mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. "Kita lihat sebentar, terus keluar lagi." Dengan perlahan, Rina mendorong pintu itu. Angselnya berdecit nyaring, membuat bulu kuduk Dani meremang. Di dalam, suasana lebih mengerikan. Rak-rak buku masih berdiri, meski banyak yang hangus terbakar. Bau kayu gosong masih tercium. Lantai dipenuhi debu dan abu hitam. Mereka melangkah perlahan mengamati sekeliling. Dani merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kemudian suara langkah terdengar di belakang mereka. Mereka saling bertukar pandang. Tidak ada orang lain di ruangan itu selain mereka berempat. "Lari!" bisik Sony panik. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, rak buku di ujung ruangan tiba-tiba bergetar hebat dan ambruk dengan suara menggelegar. Debu memenuhi udara. Dani merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Lalu, suara pelan namun jelas terdengar di telinganya. "Kau sudah melanggar batas." Tiba-tiba di tengah ruangan yang dipenuhi abu, sosok gadis berseragam putih abu-abu muncul. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Rambut panjangnya berantakan dan bibirnya menyeringai menyeramkan. Rina menjerit. Faisal jatuh terduduk. Dani ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Arwah Siska melayang mendekati mereka. "Kenapa kalian datang?" bisiknya dengan suara yang menggema. Lampu ponsel Rina berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Lalu terdengar suara jeritan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Bagian 4. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan perpustakaan lama. Dani merasakan tubuhnya membeku, sementara Siska, arwah menyeramkan yang kini berdiri di depan mereka, menatap dengan mata hitam pekat yang dalam. Rina, yang biasanya pemberani, kini terisak ketakutan. Faisal terduduk lemas, sementara Sony menggenggam lengan Dani erat-erat. "Siapa kamu sebenarnya?" Suara Dani gemetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Siska menyeringai. Tubuhnya bergetar dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah dirinya terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. "Aku terbakar di sini. Aku dibunuh." Dani dan teman-temannya saling berpandangan. "Dibunuh?" ulang Dani dengan suara tercekat. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin,
dan ruangan seakan memutar kembali kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Bayangan samar muncul, perpustakaan lama masih utuh, dengan rak-rak penuh buku dan jendela yang bersih. Di sudut ruangan, seorang gadis terlihat sedang membaca buku, Siska. Tapi kemudian seseorang masuk, seorang laki-laki berseragam sekolah yang lebih tua darinya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia membawa sesuatu di tangannya, sebotol bensin. Siska tampak ketakutan. Ia mundur, mencoba melarikan diri, tetapi laki-laki itu menyiramkan bensin ke sekeliling ruangan dan menyalakan api. Api menyala dengan cepat. Asap memenuhi perpustakaan. Siska batuk-batuk terjebak di dalam. Gadis itu berlari ke pintu, tetapi pintu terkunci dari luar. Dia menjerit, memukul-mukul pintu, memohon agar seseorang menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang datang. Tak butuh waktu lama sebelum api melahap semuanya. Siska tersungkur ke lantai, napasnya melemah hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Kilasan masa lalu itu menghilang. Dani dan teman-temannya kembali berada di perpustakaan lama yang penuh dengan puing-puing hangus. Di hadapan mereka, arwah Siska berdiri, wajahnya berubah penuh luka bakar mengerikan. Mereka membiarkanku mati, bisiknya dengan suara yang menyayat hati. Aku tidak pernah mendapatkan keadilan. Air mata mengalir di wajah Rina. Siska, siapa yang membunuhmu? Siska tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dalam-dalam sebelum tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Sejak hari itu, Dani dan teman-temannya berusaha mencari tahu kebenaran di balik kematian Siska. Dari berbagai sumber, mereka akhirnya menemukan sebuah fakta mencengangkan. Pelaku pembunuhan Siska adalah anak seorang pejabat tinggi yang bersekolah di sana. Kasus itu sengaja ditutup-tutupi, dan kebakaran dianggap sebagai kecelakaan. Meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, Dani dan teman-temannya berjanji untuk menyebarkan kebenaran agar arwah Siska tidak terus terperangkap dalam dendam. Setelah itu, gangguan di sekolah perlahan menghilang. Namun suatu malam, saat Dani tengah bersiap tidur, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Di layar ada pesan tanpa nama. Terima kasih. Dani menelan ludah, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia menatap layar ponselnya dengan gemetar. Kemudian, Schmidt opens das. Schnabingsworld.